Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 53. Di awal video ini kita mundur ke 30 menit sebelumnya, pada saat dimana Sanko, Tudor dan Sinclair juga Bicir tiba di arena tempat ujiannya. Saat itu Sancho yang begitu bersemangat ujiannya berkata, "Hahaha, akhirnya ujian serangan akan dimulai." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Sinclair pun menatapnya membalas, "Sancho, kamu sepertinya cukup percaya diri ya." Sancho yang mengakuinya pun menimpali, "Dua satu lawan satu adalah pertarungan sejati. Tentu saja aku semangat dong." Piggy yang mengerti alasannya pun menambahi, "Ah iya juga, bukankah Tudor sempat bilang kalau soal duel satu lawan satu tanpa aura, maka Sancho adalah yang terkuat di Ice Corps." Namun, tepat setelah Piggy mengatakan itu, tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan oleh teriakan seorang murid yang tengah bersih tegang dengan Profesor Side di sana. "Profesor, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah itu alkohol? Bagaimana mungkin Anda minum itu di ujian yang bisa menentukan masa depan murid-murid di sini? Aku bisa mencium baunya dari sini tahu." Mendengar perkomplainannya, Profesor Sed yang tak bisa mengenyangkalnya pun segera menghabiskan minumannya. Ia bahkan mengunyah leher botol minumannya lalu tersenyum berkata, "Cih, menyebalkan sekali. Kadar alkoholnya cuma 76%. Kamu tak bisa menyebutku sedang mabuk-mabukan loh." Tentu saja, tindakannya yang seperti itu sontak membuat para murid lainnya terkejut. Bahkan Piggy yang sudah mendengar rumornya berkomentar, "Apa itu Sed, profesor penguji kita? Bisa aneh rumor-rumor soal dirinya." Lalu, di saat perhatian semua orang tertuju kepadanya, Profesor Sed pun menunjukkan kertas uji urutan ujiannya sembari menegaskan, "Ya, mari kita mulai ujiannya. Pertama-tama, kamu saja, Sancho Barataria." Mendengar namanya dipanggil, Sancho yang begitu bersemangat pun tentu langsung melangkah maju. Hingga Piggy yang merasa cemas pun berteriak memperingatkannya, "Berhati-hatilah Sancho, ada rumor yang mengatakan bahwa murid-murid yang melawan Profesor Sed itu berakhir dengan mengenaskan." Sancho yang begitu percaya diri pun tersenyum berkata, "Hah, tenanglah Piggy. Tekad seorang pejuang itu tak akan bisa dipatahkan. Mohon bantuannya, Profesor." Tepat setelah Sancho mengatakan itu, bersamaan dengan ujiannya yang dimulai, Sancho yang telah bersiap dengan senjatanya pun langsung saja melompat menerjang golem Profesor Sed. Hingga Profesor Sed yang meremehkannya pun tersenyum sinis bergumam, "Tekadmu tak bisa dipatahkan katamu." Kemudian, tak berselang lama setelah ujiannya dimulai, para murid di sana yang melihat ujiannya pun dibuat bergidik ngeri dengan apa yang dilihatnya, di mana Profesor Sed tanpa ampun menghajar Sancho hingga kehilangan kesadarannya. Lalu, di saat mereka semua terdiam dengan kengeriannya masing-masing, Profesor Sed yang melemparkan Sancho ke pinggir arenanya pun tersenyum puas menuturkan, "Hah? Sepertinya aku baru saja mematahkannya. Jadi nampaknya dia tak layak menjadi seorang pejuang kan?" Tentu saja, Piggy, Sinclair dan Bicir yang tak bisa tinggal diam segera menghampiri Sancho. Di mana di saat Bicir dan Piggy membopong Sancho yang masih belum sadar, Sinclair langsung saja memprotes tindakannya. "Profesor, apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa Profesor menghajar seorang murid sampai pingsan begini di ujiannya?" Profesor Sed pun meliriknya menegaskan, "Kenapa katamu? Ujian ini bertujuan untuk memberikan pengalaman asli kepada kalian. Ini adalah perintah dari pendiri akademi. Jangan bilang kalau kamu juga akan komplain di pertempuran sesungguhnya nantinya." "Hah, sudahlah. Kamu saja yang berikutnya. Mari kita lihat kemampuan murid terbaik di Fire Corps." Mendengar perkataannya, di saat Sinclair masih terkejut karena tiba-tiba ditunjuk untuk menjadi peserta selanjutnya, Bicir pun memperingatkannya dengan berkata, "Sinclair, jangan ikut ujian ini. Tindakannya tidak adil. Kalau kau melayangkan komplain ke akademi, kau bisa melakukan ujian ini di lain waktu." Namun, alih-alih mendengarkan sarannya,
Sinclair yang merasa kesal dengan tindakan Profesor Z malah menyanggupi tantangannya. "Terima kasih karena telah mengkhawatirkanku, Opa. Tapi aku tidak mau lari dari orang yang telah melukai temanku." Melihat pilihannya, Profesor Z pun memprovokasinya dengan menekankan, "Oh ya, apa kamu akan terus merangut begitu? Kasihan wajah cantikmu itu loh. Sini, biar ku perbaiki ekspresi wajahmu." Tepat setelah Profesor Z mengatakan itu, ujian serangannya pun dimulai, hingga Sinclair yang termakan provokasinya langsung saja merapalkan mantra magic terkuatnya. Hal itu pun membuat Profesor Z tersenyum sinis berkata, "Kamu bisa menggunakan mantra rank ketiga di usia semuda ini. Murid terbaik Parksop memang hebat. Tapi coba katakan, apa kamu pernah merasakan hantaman mana akibat pembatalan mantra secara paksa? Sangat menyakitkan, bukan?" Tentu saja, Profesor itu mengatakan itu bukan tanpa alasan, di mana ia telah mengontrol golemnya untuk menyerang Sinclair yang masih merapal mantranya. Hingga Sinclair yang tak bisa menghindar pun mendapat hantaman keras di perutnya. Ditambah lagi, karena mantranya yang dihentikan secara paksa, Sinclair pun mengalami mana backlash yang membuatnya muntah dengan tubuhnya yang gemetar hebat. Lalu, di saat Sinclair begitu tak berdaya di sana, Profesor Z yang begitu puas pun menendang tubuhnya keluar dari arena sembari melanjutkan. "Jadi, bagaimana perasaanmu setelah merasakan mana backlash? Ternyata jauh lebih menyakitkan dari dugaanmu ya. Mana backlash bisa membuatmu cacat permanen jika kamu sedang sial loh. Aku penasaran, bagaimanakah nasib murid terbaik di Parksop nantinya jika dia tak bisa menggunakan magic selama-lamanya? Ya, berdoa saja itu akan terjadi padamu. Lagi pula, kamu sudah bekerja keras untuk bangkit dari statusmu sebagai rakyat jelata. Ayo yang berikutnya." Melihat tindakannya yang begitu kejam, Bicir yang sudah menduganya pun tentu tak bisa tinggal diam. Akan tetapi karena ia tak bisa bertindak dengan gegabah di sana, Bicir pun harus menahan diri sampai tiba gilirannya. Kemudian, karena Peggy berlari menghampiri Sinclair yang juga kehilangan saudaranya, ia pun ditunjuk untuk maju menjadi peserta selanjutnya. Hingga Profesor Z yang melihat postur tubuhnya pun berkomentar meremehkannya. "Apa nih? Cuma sampah yang tak bisa megang pedang dengan benar ini mah." Peggy yang berusaha keras untuk mengacuhkan hinaannya pun berpikir, "Aku bukanlah pengecut, aku tak boleh gentar. Benar, ujian ini adalah tantangan yang bisa mengeluarkan naluri kebenaran tersembunyi yang ada." Namun, belum sempat Peggy menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba saja golem Profesor Z memotong pedangnya dengan mudah. Ditambah lagi, saat Peggy terkejut akan hal itu, Profesor Z mengontrol golemnya untuk menyerang Peggy bertubi-tubi sembari menekankan, "Sampah itu tetaplah sampah. Tak peduli seberapa keras dia berusaha keluar di tong sampahnya." Tentu saja, tindakan Profesor Z pun semakin membuat Bicir tak bisa menahan dirinya. Hingga kini di saat para murid lainnya yang ketakutan karena ujian Profesor Z sudah memakan daya korban yang pingsan berusaha kabur dari sana, Bicir yang tak bisa menahan dirinya lagi segera mengambil senjatanya lalu melangkah maju ke arenanya sembari berkata, "Biar aku yang maju." Seketika itu juga, Profesor Z yang merasa jika Bicir yang merupakan hidang utamanya ternyata tak sabaran tersenyum membalas, "Wahahaha, kamu semangat sekali ya." Mendengar tertawaannya, para murid lainnya pun yang berusaha kabur dari sana segera mengalihkan pandangan mereka ke arenanya sembari berkomentar, "Orang itu Bicir kan? Dia adalah murid yang sedang naik daun di akademi. Kabarnya kemampuannya itu setara dengan high rank sword expert loh. Tapi tetap saja, tak mungkin seorang sword expert bisa mengalahkan Profesor Z yang kabarnya berada di rank graduator kan? Terlebih, pemanah itu lemah di 2 lawan 1 bukan?" Lalu, saat para murid di sana penasaran dengan apa yang akan terjadi, ujian serangannya pun dimulai, di mana Profesor Z yang begitu bersemangat langsung saja mengontrol golemnya untuk menyerang Bicir sembari berpikir, menghancurkan murid-murid berbakat ini terlalu mengasyikkan. Orang itu adalah permata paling berharga di akademi saat ini. Kalau aku bisa menghancurkannya, maka kenikmatan macam apa yang akan kurasakan darinya ya? Mari kita mulai dengan mematahkan tangannya dan melihat reaksinya. Saat Profesor Z berpikir seperti itu,
Bicir yang telah merencanakan sesuatu pun segera menembakkan anak panahnya dengan cepat. Di mana meski anak panahnya hanya mengenai bahu golemnya, tiba-tiba saja golem tersebut berhenti bergerak, yang membuat para murid lainnya kebingungan. Loh, golem Profesor Z berhenti? Tunggu, yang lebih penting, kapan dia menembakkan anak panah itu? Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan teriakan kesakitan Profesor Z, di mana matanya tertusuk anak panah Bicir yang memantul dari golemnya tadi. Ya, mataku, sakit. Ternyata, tadi golemnya terhenti bukanlah karena anak panah Bicir yang mengenai pundaknya, melainkan karena Profesor Z sendiri yang terkena pantulan anak panahnya. Video ini pun diakhiri dengan, lalu saat Profesor Z jatuh terduduk dengan teriakan kesakitannya, Bicir yang memang sengaja melakukannya pun segera berakting tak sengaja dengan menuturkan, "Oh, astaga, aku berniat untuk menembak golemnya, tapi ternyata anak panahnya menancap di matamu. Tentu orang sekuat dirimu tak akan merengek hanya karena itu kan, Profesor Z?"